Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Saya berkeyakinan putusan itu untuk Gibran, bukan untuk bupati-bupati yang lain. Putusan MK ini akan sangat menguntungkan Prabowo dan Gibran. Tapi untuk jangka panjang, yaitu sampai hari pencoblosan, putusan MK ini justru merugikan bagi Prabowo dan Gibran, melainkan justru potensial menguntungkan duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kang Uli, Kang Karna, Kang Reza, langsung nih. Rame kan sejak hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Mahkamah Konstitusi, masih Mahkamah Konstitusi namanya, MK, memutuskan mengabulkan permohonan seorang mahasiswa yang bernama Almas kalau nggak salah. Mari intinya, kita cari sama-sama. intinya heboh negeri ini karena MK memutuskan, bahasa saya nih, boleh tuh capres dan atau cawapres berusia kurang dari 40 tahun sepanjang dia pernah dan masih menjabat sebagai kepala daerah. Artinya ini kan karpet merah buat Gibran. Bukan, kalimatnya gini, pernah atau masih menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilu. Betul Kang Uli. Jadi yang dipilih melalui pemilu itu ya supaya lengkap. Dan itu berarti kan karpet merah bagi seorang Gibran, putra Presiden Jokowi. Justru saya bertanya kenapa kemudian serta-merta diasosiasikan dengan Gibran? Kan itu yang menjadi wacana publik selama berbulan-bulan terakhir. Kita mau meninjau apanya? Sesimpel itu. Kalau bagi saya ini bisa ditinjau dari sudut pandang presidennya, Ya. dari sudut wakil presidennya. Maksud saya adalah presiden dan wakil presiden yang akan mendaftarkan diri beberapa hari ke depan. Betul. Dan juga bisa ditinjau dari hakim itu sendiri. Persis. Nah, saya mau nanyain Kamu aja lah. dulu deh. Yang sesuai dengan keahlian Mas Reza sebagai master C4 pertama di Indonesia. Nonton Kacamata baru. Yoi. Iya, nggak kelihatan. Iya, saya terlambat komen. Saya nanya nih. Ini distract semua nih. Saya nanya, nonton Saldi Isra nggak? Nonton. Nah, saya pengen Kita tahu. mulai dari yang ketiga ya, dari hakimnya ya. Ini menarik nih bahwa Kang Ule alih-alih bicara tentang Anwar Usman, bicara tentang hakim-hakim konstitusi yang lain, justru mempersoalkan Saldi Isra. Ya. Coba. Bagi saya begini, dissenting opinion itu kan sebetulnya merupakan praktek yang ada di dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Betul. Kontinental pada dasarnya tidak mengenal. Tapi suka tidak suka ternyata Ya, Dok. sistem hukum kita yang konon kontinental itu sedikit banyak sudah diwarnai dengan alam berpikir dan gaya kerja ala Anglo-Saxon.
Bisa kita anggap wajar. Kenapa? Karena kan sesungguhnya di dalam sebuah majelis itu ada sekian banyak kepala, sangat mungkin bacaan mereka berbeda, kepekaan mereka berbeda, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan kata lain, pada detik ini saya ingin menyebut dissenting opinion sebagai sebuah kewajaran karena masing-masing hakim punya school of thought, punya mazhab, punya perbendaharaan teori, punya referensi yang berbeda satu sama lain. Tetapi ketika saya menyimak kata demi kata dan juga mungkin sedikit banyak bahasa tubuh Hakim Konstitusi Saldi Isra, saya buru-buru mencegat pemikiran saya. Boleh jadi dissenting opinion yang satu ini tidak hanya berangkat dari perbedaan school of thought. Karena saya menangkap ada nada-nada kegusaran, sedikit banyak ada nuansa keputusasaan di balik pilihan kalimat Saldi Isra. Oleh karena itu, saya menduga nih, sebetulnya kalau bicara dissenting opinion ada 5 kemungkinan motif. Ya. Banyak, panjang. Tapi yang saya katakan, dengan redaksional sedemikian rupa, saya menduga, sekali lagi, ini bukan semata-mata perbedaan mazhab keilmuan, perbedaan tafsir hukum, bukan. Tetapi ini ada unsur disrespect terhadap institusi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Saya ulangi. Yang memang personifikasinya tak terelakkan ada pada Anwar Usman. Saya ulangi tadi. Kata dari Kang Reza, disrespect. Iya, Lawan dari respect dong. betul. Dari seorang Saldi Isra terhadap Anwar Usman. Institusi sebetulnya. Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Iya, Walaupun personifikasinya pada adalah Anwar Usman, sang ketua. Iya. Bisa langsung ke situ terlihat bagaimana amat terlihat dari Tadi saya katakan redaksionalnya. redaksionalnya ya, yang dikatakan oleh Saldi Isra. Yang jelas itu Seperti Kang apa? akhirnya mengatakan bahwa putusan MK itu berubah Kalau kalimatnya Anwar sebatas Usman itu, menggabungkan rapat. ya. Kalau kalimatnya sebatas eksposisi, bisalah kita pahami Oke. sebagai sebuah sekali lagi perbedaan mazhab. Tetapi kalimat Saldi Sekelebat. Isra dalam sebuah putusan itu deskriptif kan? Betul. Iya. Melukiskan sebuah situasi. Iya, betul. Situasi keluarnya sebuah putusan yang dianggap anomali atau semacam itulah. Nah, karena penggunaan kalimatnya adalah deskriptif, bahkan terkesan sebagai curhat, itu yang saya maknai sebagai ini lebih dari Interaksi. perbedaan kognitif. Ini ada sebuah gejolak afektif. Konkretnya boleh jadi disrespect terhadap Anwar Usman. terhadap Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Saya nggak ngelihat tuh kalau disrespect ke Mahkamah Konstitusi. Karena ternyata Saya lebih seolah-olah ngeliat ke lembaga ini tidak punya sebuah sistem untuk menangkal, untuk mencegah terjadinya disrupsi sedemikian rupa. Katanya ini mahkamah yang agung, luhur, yang keputusannya bersifat tetap, mengikat, final. Tetapi ada sebuah disrupsi dari Hakim Anwar Usman yang tidak bisa dicegat. Jadi lembaga ini seolah tidak punya safeguarding, tidak punya sebuah penangkal Oke. bagi disrupsi. Disrupsi apa? Disrupsi yang sebagaimana santer di perbincangan publik, ada kepentingan politik dari pihak-pihak tertentu yang seolah-olah terwakili oleh Anwar Usman. Iya, ya. Itu ada kalimat di Kamu sidang. setuju dengan pandangan Kang Reza atau Reza ada masuk. dissenting opinion juga terhadap Kang Reza? Itu menarik karena di kalimat Saldi kan di persidangan pagi di kasus yang partai ya. Iya. Itu kan Anwar Usman tidak terlibat, Tidak hadir. tidak hadir. Dan dia mengatakan sekelebat ketika Anwar Usman hadir. Putusan pagi itu seolah-olah diubah gitu, seolah-olah diubah oleh putusan sore hari. Itu tuh Pagi itu sudah ada putusan. Sudah ya, ya. kan ada Yang 3 apa 4 kasus. menolak gugatan permohonannya atas nama PSI, Partai Iya. Sosialis Salah satunya. Indonesia. Salah satu. Kan ditolak gitu kan. salah 40 satunya. tahun putusan paginya tetap 40 tahun. Tiba-tiba untuk kasus yang individu nih yang si Almas ini Anwar Usman terlibat, dia menambahkan kasus, menambahkan frasa menjabat. Boleh ada apa? Atau 40 tahun atau pernah menjabat. Pernah atau Pejabat wilayah. sedang menjabat. Yang dipilih. Nah, itu menarik kalau buat saya. Saldi Isra itu menarik karena bukan melulu soal hukum sebetulnya. Dissenting opinion dari itu biasa lah buat saya gitu. Tapi kalimat yang menurut saya terukur rasa putus asa di situ, marah dan Kecewa, luar biasa ya. luar biasa. Dan menunjuk pribadi tertentu yakni Anwar Usman. Buat saya
Kali pertama tuh di Indonesia. Kali pertama. Ya, sesungguhnya Kang, karena Kang Uli, Kang Reza, apa yang diungkapkan dan caranya Saldi Isra mengungkapkan itu kemarin sore itu sampai kemudian menjadi pemberitaan nasional, Kang Reza sudah jabarkan. Bagi saya pribadi sesungguhnya sudah menjadi ekspektasi, karena untuk seorang sosok seperti Saldi Isra dengan integritasnya yang kita pahami tahun-tahun kebelakang, sesungguhnya harusnya muncul. Tapi memang walaupun sempat beberapa tahun seolah-olah tenggelam, tanda kutip, ini pandangan saya pribadi, kemarin dia tampilkan itu seolah-olah tanda kutip bahasa saya, membersihkan atau memulihkan reputasi, integritas dan nama baiknya, sosoknya sebagai seseorang yang memang layak duduk di posisi majelis hakim MK. Secara usil bisa saja kemudian dibangun narasi untuk menghancurkan Saldi Isra. Karena komentarnya begini, wajar nggak sih yang namanya hakim mengekspresikan gejolak emosinya? Iya, itu akan secara ditanya begitu. Wajar nggak sih hakim menunjukkan kegusarannya? Menurut Kang Reza bagaimana? Dari sisi tinjauan psikologi forensik. Katanya keadilan itu hanya bisa dihasilkan ketika pikiran yang bekerja. Jadi kalau ada seorang hakim yang kemudian gejolak emosinya sedemikian hebat dan dia ucapkan sedemikian rupa, ini seolah-olah ingin mempertontonkan dari sisi pemikiran tidak terlalu stabil, tidak terlalu tenang untuk menghasilkan sebuah keputusan yang baik. Karena yang menonjol ada subjektivitas. Karena ada subjektivitas yang bermain. Ya, tetapi bukankah hakim pada akhirnya, at the end of the day, hakim adalah manusia juga? Nah, akhirnya begini. Ilmuwan psikologi forensik mengatakannya begini. Harus diakui pertama bahwa hakim pada dasarnya tetap manusia. Dan emosi, afeksi, perasaan itu adalah dimensi yang inherent pada diri setiap manusia. Termasuk hakim pun tidak akan bisa menihilkan itu. Dengan demikian, pertanyaannya bukanlah apakah wajar atau tidak wajar hakim mempertontonkan kegusarannya, apakah wajar atau tidak wajar hakim memperlihatkan kemarahannya, bukan itu. Melainkan, tapi bagaimana agar hakim tetap bisa secara manusiawi merasakan kegusaran, merasakan amarah, namun konstruktif bagi putusan yang dia hasilkan. Itu yang lebih realistis. Iya. Nah, Iya. Setuju lah mengatakan Kang Reza begitu, karena di pagi harinya kan mereka kan sudah berkumpul tuh, memutuskan satu putusan, rapat majelis. Dan Anwar Usman tidak ada di situ, Pak, ya kan? Nah, pada saat terakhir kemudian dia memutuskan sesuatu. Ini kan hakim yang saya nggak tahu berapa orang tuh hakim. 9 orang totalnya, Kang. Yang di pagi hari itu. Oh, karena majelis hakim itu total 9 orang. Ya. Cuman kita nggak tahu yang di pagi hari itu. Sama 9 orang. Nah, tiba-tiba di akhir sorenya itu Anwar Usman menambahkan frasa yang tadi itu. Yang Kang Uli sampaikan. Pantes dong dia secara manusiawi menyampaikan. Dari saya kira pantas, itu manusiawi, gitu kan. Nah, kalau itu diungkit, itu mendegradasi sosok dari Saldi Isra, subjektif dong. Saldi Isra berpikir seperti itu, atau dikatakan bahwa dia mengatakan dia akan mendegradasi tadi. Bisa dibilang subjektif, bisa dibilang objektif gitu. Putusan gini. Dua kasus itu yang dikaitkan oleh partai dan oleh individu itu soal batas usia kan, batas usia minimum cawapres kan. Yang satu ngajuinnya perorangan, yang satu ngajuinnya partai kan. Artinya itu kan satu cerita kan sebetulnya, batas usia capres cawapres kan. Ya karena peraturan perundang-undangannya kan hanya berhenti sampai di situ. Sehingga saya membenarkan kemarahannya Saldi Isra ini. Saldi Isra mutusin, gue dan teman-teman untuk kasus yang diajuin oleh partai udah putusin. Udah gue tolak, tetap 40 tahun titik. Saldi Isra tuh. Anwar Usman memutuskan pada kasus yang diajuin oleh individu, substansinya kan sama kan, batas usia. Anwar Usman mengatakan, ya 40 tahun atau pakai atau kan, bla 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 bla. Aneh ya. Wajar Saldi Isra mengatakan, lu mempermalukan gua,
lu menganulir gua. Itu juga Bahasanya pemahaman gitu. saya. Ya. Pemahaman saya seperti Ngerti, itu. Dengan kata lain, berarti Anwar Usman ini menciptakan sebuah norma baru, ya kan? Norma baru. Ketentuan tentang boleh bagi yang sudah atau pernah menjabat sebagai kepala daerah itu kan sebuah norma baru. Ya. Yang saya pahami, Mahkamah Konstitusi tidak sampai ke situ Nggak tugasnya. boleh. Tidak nggak boleh. harus Tidak- sampai ke situ. Bukan tidak harus, tidak boleh menciptakan boleh. sebuah norma baru. Nggak boleh. Dia hanya sekedar menguji apakah Yang telah bertolak ada, belakang norma yang telah ada. atau tidak dengan Undang-Undang Undang-Undang Dasar. Yang berhak itu pemerintah sama DPR Tepat. kan? Ya. Jadi itu seolah-olah malah Anwar Usman ini, ya suka tidak suka kan akhirnya Mahkamah Konstitusi juga kan kita bicaranya. Mahkamah Konstitusi ini kemarin sore sudah merampas tugasnya pemerintah dan DPR. Ada kasus itu. Tirani bukan ya? Ya, tirani lah itu. Tirani. Ya. Ada kasus sebetulnya di 2000 berapa tuh kasus MK tuh pernah memutuskan kasus yang sama loh. Cuman untuk batas usia pilkada. Diajukan oleh Golkar Manado kalau nggak salah. Itu 2017 atau 18 gitu. Golkar Manado ngajuin batas usia pilkada itu dia minta 25 tahun. Jawaban MK waktu itu sidang ya. MK tidak berhak menguji karena itu berkaitan dengan konten. Kalau konten tuh urusannya DPR. Iya. Nah, kasus yang sama. Kasus kali ini dia terima. Berarti kan yang tadi Kang Wali ungkap mestinya sudah jadi jurisprudensi dong, karena telah ada pengalaman itu kan. Nah, pertanyaannya katakan 2017 itu. Pertanyaannya kan adalah kalau ditanya nih, putusan MK itu emang sederajat dengan putusan apa sih? Itu kan. Derajat hukum ya. Nomor 1 kan Undang-Undang Dasar 45, ya. TAP MPRS, di bawah TAP MPRS Undang-Undang, di bawah Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan seterusnya kan. Pertanyaan saya, keputusan MK itu di mana kedudukannya? Nggak tahu saya. Kalau keputusan yang kemarin menunjukkan bahwa dia di atas undang-undang kan? Ya. Karena bisa dia mengubah. Undang-undang dong. Ya, setidaknya di atas undang-undang dia. Berdasarkan keputusan kemarin Senin 16 Oktober. Kalau logikanya begitu kan? Betul. Pertanyaan saya, putusan MK itu semuanya ditaati nggak sih? Semestinya demikian. Ada. Itu menunjukkan sebuah tertib kita sebagai sebuah negara hukum. 22% sekian. Ini tahun 2022. 22, sekian persen putusan MK tidak ditaati. Dan tidak ada konsekuensi. Tidak ada konsekuensi. Kenapa? Karena MK tidak punya perangkat untuk eksekusi kan? Oke. Contoh, MK mengatakan, peraturan pertama mengatakan MA nih dalam peninjauan kembali hanya boleh dilakukan 1 kali saja. Ini peraturan MA loh. Antasari Azhar mengajukan ke MK, diuji itu. MK memutuskan enggak. PK boleh diajukan berkali-kali dengan alasan ada azasnya, memang azas keadilan. Peradilan tidak boleh menutup pintu para pencari keadilan, itu satu. Kedua, MK khawatir jika suatu ketika udah dieksekusi orang yang udah mati tiba-tiba ada novum. Itu kan maka MK memutuskan PK boleh diajukan berkali-kali selama ada novum. Apakah novum ini relevan atau tidak itu urusan hakim gitu. Itu MK loh. 2013, 2014 MA mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung. Isinya bahwa putusan MK itu hanya mengubah pasal 26 berapa gitu di KUHP. Tapi intinya PK-nya tetap sekali. Jadi mana yang lebih tinggi? Posisi dalam hukum kan? Artinya putusan MK itu ada 22, sekian persen yang tidak dilakukan. Nah, yang rata-rata tidak dilakukan adalah yang non-execution clause. Artinya putusan itu harus dilakukan oleh lembaga lain. Maksudnya gimana tuh? Ini kayak tadi tuh, PK boleh diajukan berkali-kali. Kalau MA-nya nolak, MA kan yang harus ngelakuin itu. Itu rata-rata kan. Makanya kayak yang sekarang, bisa nggak sih tidak dijalankan putusan MK? Bisa. Tapi tergantung pada kalau siapa. PKPU-nya misalkan datang ke DPR dan DPR tidak mengubah undang-undang. Jadi itu Kang. Iya. Kunci pada KPU. Atas tafsir KPU terhadap putusan MK kemarin. Ini kan undang-undang KPU kan ada harus PKPU kan. PKPU mengatakan batas usia kan
Ya, undang-undang pemilu harus dirubah. Ya haruslah. Ya, yang harus merubah itu atas juga Kan persetujuan PKPU DPR. harus datang biasanya nih. Kalau ada perubahan kayak gini, KPU harus datang ke DPR kan. Betul. Jadi itu kan. R gimana nih R? Begini. Hasil dialog itulah yang dijalankan. Yang saya pahami bahwa ketika ada hal baru yang harus ditetapkan oleh KPU, maka Kang Uli benar sekali, KPU datang ke DPR, minta kesepakatan DPR atas poin yang diinginkan, lalu kalau disepakati menjadi peraturan KPU, disikat PKPU. Ya. Baru misalnya. Bisa jadi terhadap hal ini juga akan menjadi hal yang sama. Nah, Bisa jadi. mengherankan adalah KPU Senin malam langsung konferensi pers. Menyatakan akan tunduk pada keputusan MK. Nah, itu yang dagelan lagi. Kan biasanya kalau itu dia dialog dulu. Semestinya dialog dulu dengan DPR. Itu Iya, betul. prosedur yang semestinya diteruskan karena telah berjalan seperti itu. Iya. Ketika ditanya ke para sarjana hukum, apa sih sebetulnya tujuan hakim bikin putusan? Jawabannya pasti ada 3. Untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Tuh. Secara normatif begitu. Iya. Tapi psikologi forensik yang usil, jahil, tangil tidak serta-merta percaya lah terhadap klaim normatif, bin klise macam itu. Karena itulah psikologi forensik itu punya banyak model yang menjelaskan tentang apa sesungguhnya yang melatar belakangi manusia yang bekerja sebagai hakim itu menelurkan putusan. Jadi psikologi forensiknya masuk ke dimensi kemanusiaannya hakim. Bukan ke aspek normatif, tapi sisi-sisi subjektif manusia itu. Hakim sebagai manusia itu. Apa yang paling Nah, signifikan? salah satu model yang barangkali relevan dalam kasus ini adalah strategic model. Ya. Oke. Model strategis. Model ini ingin menjelaskan bahwa ketika hakim menghasilkan sebuah putusan, hakim itu ternyata berpikir tentang dirinya sendiri loh. Oh ya? Oke, dia terima banyak berkas, dia baca, dia pelajari. Tapi ultimately, pada akhirnya yang paling dipikirkan oleh hakim adalah bagaimana agar putusan ini memberikan manfaat strategis bagi saya. Dirinya. Oh. Sebentar, ini pandangan Psikologi forensik ini. ilmu dong, keilmuan Oh ini. iya. Memang akhirnya Sahih kan berarti? sahih, ini berdasarkan riset. Iya. Memang kalau kemudian model-model pembuatan putusan yudisial ini dihidangkan ke para sarjana hukum, ke otoritas penegakan hukum, barangkali mereka juga tersinggung gitu. Oh, enggak lah, kita nggak seperti itu. Tetapi maaf, ini adalah fakta yang berhasil diungkap lewat jalan ilmiahnya psikologi forensik. Sekali lagi, model strategis mengatakan ketika hakim menghasilkan sebuah putusan, percaya deh, kata psikologi forensik, itu sesungguhnya pada dasarnya hakim sedang mempertimbangkan, sedang memikirkan, dan ingin menghasilkan sesuatu yang bermanfaat strategis bagi dirinya sendiri. Dan itu berdasarkan strategic model dari psikologi forensik, itulah sebetulnya yang dicapai oleh Anwar Usman. Nah, poin bagus. Berarti dengan strategic model kita punya alasan dong. Anwar Usman kenapa ya begini? Demikian pula kalau kita mau fair, Saldi Isra kenapa begini? Kalau mau fair nih kan, masing-masing ini. Berarti betul. strategi apa, kepentingan apa yang sesungguhnya sedang mereka upayakan masing-masing. Kalau membaca kasakusuk di ruang media sosial, obrolan-obrolan di warung, mudah bagi kita untuk membaca kira-kira manfaat strategis apa yang sedang diperjuangkan oleh Anwar Usman, yaitu Gibran jadi itu kan terwakili oleh istilah mahkamah keluarga. Berarti ada rembesan kepentingan keluarga masuk di situ. yang masuk dalam alam berpikirnya Anwar Usman. Kalau Saldi Isra apa dia? Nah, kita harus bahas tuh. Apa kita itu? mau fair ya. Kalau kita mau fair, Ya. berarti kepentingan apa yang secara strategis sedang dicari atau diperjuangkan oleh Saldi Isra ketika dia menyampaikan dissenting opinion tersebut. Kalau tadi saya ingin mengatakan, ini bukan semata-mata dissenting opinion pada tataran keilmuan ini. Tapi maaf, ini mungkin kalimatnya terlalu vulgar. Jadi sangat ekstrim ketika hakim konstitusi mendelegitimasi mahkamah itu sendiri. Iya kan? Dia mendelegitimasi kan secara tidak langsung. Dia tidak pakai kalimat-kalimat yang vulgar, tetapi pemunculan dengan redaksional sedemikian rupa kan memperkuat dasar bagi kita untuk menganggap ini ada yang nggak beres nih pada Mahkamah Konstitusi. Yang nggak beres itu kan yang mengindikasikan ada yang terdelegitimasi dari lembaga ini. Saya sih lebih ngelihat itu.
lebih ngelihat legal formal ya. Atau jangan-jangan dia justru ingin mendelegitimasi Anwar Usman? Saya Bisa iya bisa enggak. Saya tidak sangat kenal dengan Prof. Saldi ya, tapi saya beberapa kali ketemu dengan beliau. Dia orang yang lurus, dan dalam konteks itu saya mengatakan sepertinya dalam kasus ini tuh dia soal legal formal. Dia menolak 40 tahun tuh karena dia ngomong ini urusan undang-undang, urusan DPR gitu. Membuat undang-undang lah. Dia urusan DPR lah gitu. Dia lebih ke ngelihat itu. Ketika keputusan yang dia yakini legal formal itu yang menurut versinya itu adalah katakanlah dibatalkan oleh Ketua MK sendiri, oleh ketua MK, itu kemarahan dia. Bahasanya ini kok bisa gitu, ada orang yang merusak rumah sendiri gitu loh, bahasanya kan gitu. Dia mengatakan MK itu bisa berubah, iya. Putusan MK bisa berubah, iya. Tapi tidak secepat ini. Tapi tidak secepat ini. Ini dalam 1 hari kan dia istilahnya sekelebat kan, gitu. iya. Saya bilang oh, boleh itu. Nah, saya ngelihatnya seperti itu. Dia tidak memperjuangkan atau tidak sedang menolak Gibran sebetulnya, tapi dia lebih melihat kerisauan dia tentang terhadap ini kan bukan urusan kita ini, kenapa? Lebih ke legal formal tadi Kang Oli sebutkan. Legal formal. Bagi Saldi Isra. Dan kalau dia berpandang itu benar, sah, dan wajar saja ya. Buat saya wajar kalau ditanya kayak tadi, ini Gibran segala macam rame. Coba ditanya kenapa sih harus Gibran diarahin? Kenapa mengarah ke Gibran gitu? Kenapa ke orang lain gitu? Nah, barusan saya lihat gitu soalnya. Ada 26 kepala daerah yang usianya di bawah 40 tahun. Iya. Di Jawa Timur ada yang 31, di Kalimantan segala macam. di Amerika Serikat kalau kita bicara tentang Mahkamah Agung, Supreme Court, di sana memang lewat riset juga bisa dipetakan mana hakim-hakim yang tanda petik berafiliasi dengan Demokrat, dan mana hakim berafiliasi dengan Republik ya. Mana konservatif, mana tanda petik progresif. Selama ini saya tidak punya alasan untuk menganalogikan hasil riset itu ke Mahkamah Konstitusi. Saya nggak punya dasarnya. Tetapi berkat pertikaian kemarin, pertikaian yang disiarkan secara live itu, saya punya dasar untuk beranalogi nih, bahwa ternyata di lembaga seperti Mahkamah Konstitusi pun kita menemukan afiliasi politik. Ya mungkin kalimat ini juga tidak menyenangkan ya, bicara hukum dan itu politik. sudah terlanjur dipertontonkan. Saya punya dasar untuk beranalogi sekali lagi mengatakan Mahkamah Konstitusi ternyata bukan sebuah single entity, tapi ada faksi yang terafiliasi dengan katakanlah kepentingan politik di sana dengan kepentingan politik di sini. Sama kayak gini. Kalau saya ditanya, kenapa lu berpikir bahwa putusan itu untuk Gibran? Tidak untuk Bupati Trenggalek atau apa gitu kan? Ada 26 itu. Pertanyaannya kan putusan itu normatif, terbuka untuk siapa. Tapi saya mengatakan saya amat sangat yakin bahwa itu untuk Gibran. Kenapa? Ada persiapan ke arah putusan itu. Dan pihak-pihak yang mengajukan gugatan juga bisa kita petakan kan posisi di mana mereka berdiri. Sebelum putusan itu, yang kedua putusan itu hal yang aneh itu ada berapa 70 hari ya dari gugatan. Ya sampai putusan. Lama loh itu. Prof. Kenapa harus dipepetin sih? Iya. Kenapa harus dipepetin ke pendaftaran? Ya. Kedua, sebelum ada itu ada prolog. Bagaimana nama Gibran di media didorong dan seterusnya. Saya berkeyakinan putusan itu untuk Gibran, bukan untuk bupati-bupati yang lain. Saya ingin mengomentari Kang ini sedikit Kang terkait dengan pandangan Kang Ule dari sudut jurnalistik. Kang, pengalaman jurnalistik ini bermain sekarang. Sejujurnya saya bahkan berani menghadap kamera ini. Kita ini bukan anak kemarin sore urusan jurnalistik, Kang Uli dan saya. Jadi dan tidak boleh Saya kemarin sore jadi tidak boleh membohongi diri kita sendiri demi keilmuan kita bahwa integritas jurnalistik kita dengan confidence saya mengatakan bahwa produk atau putusan MK yang baru dikeluarkan semalam tepat Senin 16 Oktober 2023 kan itu jelas kok dimaksudkan untuk Gibran putranya Jokowi. Kita nggak usah
malu-malu atau takut-takut mengatakan ini karena memang sudah menjadi pembicaraan publik. Dan di media yang notabene adalah dijalankan oleh rekan-rekan jurnalis juga. Sebagian dari mereka adalah rekan-rekan sebaya saya atau Kang Ule, sebagian anak-anak muda yang hebat-hebat. Tetapi kita tahu kan ada yang tertulis, ada yang implisit kan. Kalau juga Kang Reza pahami, ada selain pemahaman yang berdasarkan apa yang tertulis pada sebuah karya jurnalistik atau berita, tapi kan ada yang kita bisa rasakan, itu rasa bahasa Implisit, namanya, ya. yang implisit, rasa bahasa. Ya, rasa bahasa. Kan semua rasa bahasa selama berbulan terakhir itu kan mengarah ke sana. Jadi kita tidak usah malu-malu atau menutup-nutupi. Saya mengatakan terus untuk itu putusan memang disiapkan untuk Gibran. Kang Uli benar sekali. Kenapa juga putusan ini Kang karena dipepetkan pada saat menjelang dimulainya pendaftaran Capres-Cawapres di KPU. Besok kan? Tanggal 19 Oktober mulainya. 19 Oktober. Jadi memang ini harus dijawab sesungguhnya oleh tadi Kang dari teori Kang Reza tadi dari forensik strategic model. Kalau memang berkenan yang mulia Ketua Jokowi. Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman harus menjelaskan. Ada tidak sih sebetulnya kepentingan? Nggak ada Mas. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Jawaban yang keluar adalah normatif. Iya. Menurut saya kan, Sama seperti ujarannya Presiden Jokowi. Saya tidak mau ikut campur urusan keputusan MK. Normatif. Kalau Presiden Jokowi dari waktu ke waktu ketika negara sengkarut dalam kondisi kritis juga jawabannya normatif. Kesannya bagus, tapi kalau sudah kritis negara katanya harus hadir kan. Nah, Presiden sayangnya tidak cukup konsekuen. jadi saya kira saya bisa mengatakan itu setuju dengan sepakat dengan Kang Ule bahwa dari pengalaman jurnalistik menjadi jurnalis lumayan lah Kang. Tidak 10-20 tahun, mungkin 35 tahun lebih hampir 40 tahun. Jadi saya bisa mengatakan inilah Lebih confidence. inilah pertama sekali di Republik ini terjadi sesuatu yang bukan hanya mencengangkan, bukan hanya astonishing, tapi menurut saya memalukan. Embarrassing. Astonishing, bigger than astonishing is just too embarrassing for our own democracy. Google Translate dulu nih. Tapi kalau sekarang kita mau bicara for the sake of our democracy, for the sake of the so-called Yang reformasi, sekolahnya di luar negeri nih. Iya. mesti mulai dipersoalkan. Memang kalau berbahasa asing confidence-nya kelihatan Iya, banget. betul. Pas bahasa Indonesia. Nah sekarang balik nih. Balik nih. Tapi kan tadi tambahan aja kan. Iya, oke. Silakan, Kang Karman. Oke. Pertanyaan saya, frasa tambahan kata-kata tadi kepala daerah itu dadakan pada saat sore hari mereka berkumpul? Bukan, jadi bukan dadakan pada saat itu. Kalimat itu kan sebetulnya seperti dadakan tuh kalau dari Saldi Isra. Iya. Tapi kan itu menggambarkan kalau yang sidang yang ini itu bahasanya Saldi Isra tidak terlibat tuh. Iya, maksudnya kan itu. Makanya pagi hari kan mereka ada. Sebenarnya kalau dadakan atau kalau menurut saya ya pasti tidak dadakan lah. Enggak, maksudnya dadakan begini gini. Mereka itu 8 yang hadir di situ itu nggak tahu tuh frasa itu akan dimunculkan pada nggak tahu. Wih, hebat ya sampai bisa ada keputusan nggak itu. tahu. Tapi ketika putusan itu ketika sidang majelis, Anwar Usman datang membawa itu, kalah ke voting. Saldi Isra dan kawan-kawan. Saya mau gini Kang. Yang Kang Uli maksudkan tuh Kang konstruksinya kan. Gimana yang ngaco ya? Aneh. 5 lawan 4. Contempt of court tuh. 5 lawan 4. Bilang ngaco tuh ke pengadilan Aneh. Saya ralat. Terdengar oleh saya tadi. Oke. Contempt of court tuh. Penghinaan terhadap lembaga peradilan. Jadi saya mencoba membayangkan lagi Kang bagi saudara kita yang awam bahwa konstruksi persidangan di MK kemarin itu dimulai oleh majelis yang sama yang beranggota 9 orang total, tapi untuk para pemohon yang 1, 2, 3, 4 termasuk PSI, ya putusnya jelas. Ketika kita lihat dari siaran langsung live tidak dipenuhi atau di 40 tahun lah pokoknya titik. Tetap 40 tahun lah batas usia. Pada rapat yang kemudian yang membahas atau akan memutus permohonan orang yang bernama Almas ini, mahasiswa yang asal UNS ya dari Solo,
Ternyata datanglah kemudian Pak Ketua Anwar Usman dengan membawa clause tadi atau frase tadi. Voting Lalu dia matakan voting ayo gitu. 5-4. 5-4 skornya. Ya makanya aneh. Saya nggak berani. Makanya banyak orang. ngatain-ngatain. Ini kalau yang pro ya. Kalau yang pro putusan itu, lu Saldi Isra nggak boleh ngomong gitu, voting dan lu kalah. Ya. Iya. Di setiap keputusan ada voting. Iya pasti dalam voting itu kan 4-4 nih. Nanti keterbukti ada 5 orang dukung Anwar Usman. Iya, satu itu kan nambahkan tinggal ke kiri atau ke kanan kan? Dirinya sendiri kan. Iya, tapi ada 4 yang mendukung, berarti Saldi Isra ya lu bukan apa istilahnya. Ini ada 4 juga jagoan-jagoan hakim. 4 jagoan hakim yang setuju dengan Anwar Usman. Iya, kalau misalnya pimpinannya absen di situ. Nggak boleh abstain. Bisa saja kalau misalnya dua-dua itu. Bukan, artinya ide Anwar Usman sendiri. Ide ya, menambahan itu. 4 hakim setuju. Iya, betul. Toksiknya demokrasi di lembaga peradilan kayak gini nih. Tapi Toksik, saya bahaya mengatakan, loh itu. saya mengatakan tadi tuh. Bener toksik ya? Iya, demokrasi Wah, di baik omongan itu ruang-ruang tuh. penegakan. Nah, saya mengatakan itu kenapa? Tadi Mas Reza ngomong soal mestinya hakimnya dipilih loh. Ada yang pro demokrat di Amerika Republik. Iya, betul. Kalau saya nggak salah di Mahkamah Agung dalam mengadili satu perkara, Mahkamah Agung ya itu milih nih. Misalkan ada orang pernah menjabat di Sumatera Barat, pejabat publik di Sumatera Barat, diadili sampai ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengatakan, dicek tuh hakimnya. Ada hakim MA yang pernah di Sumatera Barat nggak? Meskipun dia jago, nggak dipakai. Khawatir ada kepentingan. Ada kepentingan. Iya. Ini institusinya apa sih? Polisi, maka dia pakai hakim dari militer TNI. Itu Ini mana? Oh ini, dipakailah. Misalkan Jadi diprofilkan dulu. diprofil gitu, dulu. profile. Sampai ketemu ini ada ketua. Oh ketuanya orang itu aja deh, orang Bugis deh, orang Makassar, TNI dan seterusnya. Di MA ya. Di MA. Menurut saya oke tuh. Bagus. Oke bagus. Di MK Nggak ada semua. ada hubungan keluarga loh itu. Iya. Anwar Usman Anwar Usman itu ada adalah hubungan keluarga omnya dalam Gibran. kasus yang diadil. Meskipun mengatakan, Iya. dia bisa mengatakan, saya nggak ngomong Gibran, saya ngomong undang. Iya. Tapi kan tadi normatif. jurnalis senior sudah berani mengatakan itu pasti untuk Gibran. Saya mengatakan itu pasti. Durian runtuh. Oh, saya sepakat dengan Kang Ule. Kesimpulan itu bukan dadakan karena ada prolog kalau istilahnya Iya, iya, PKI Persis, mah. ada prolog. Betul, persis. Bahaya loh ini. Kalau istilah PKI. Istilah PKI. Iya, istilah PKS. Ada pemanasan. Ada pemanasan. Tapi betapa Iya. Jokowi akan Nah, tampak sebagai sosok negarawan. Kata saya mudah-mudahan deh Gibran nolak. Kenapa? Karena kalau dia nolak nggak tahu malu juga. Kalau saya beda Masa lagi. untuk kepentingan itu sampai diusahakan segala macam kayak begini? Saya jadi sih? punya dua pemikiran nih. Betapa Jokowi ini akan memperlihatkan tabiat kenegarawanannya. Kalau tahu-tahu nanti sore dia katakan, saya sebagai orang tua melarang putra saya maju ke kontestasi Pilpres 2024. Nah, bayangkan apa yang akan terjadi itu. Prabowo gigit jari dong. Dan 2 jurnalis senior ini Nggak setuju kalau saya mengatakan bahwa itu untuk Gibran. Pertanyaannya Gibran nerima atau tidak itu kan pertanyaannya itu. yang kedua, ini karena bawa Jokowi nih. Berarti Jokowi juga punya kepentingan dong supaya anaknya jadi wakil presiden. Bolehlah Al-Fakir bertanya pula, lantas apa ya kepentingan Jokowi yang sedemikian ngotot, yang tanda petik sedemikian tak punya malu sampai ingin anaknya jadi wakil presiden? Apa kepentingannya? Saya Mangga. berimajinasi. Tadi yang pertama, kalau misalnya Gibran ditarik oleh Gerindra jadi wakil presidennya Prabowo. Bukannya Gerindra, itu ada koalisi tuh. Kim ya? Koalisi Indonesia Oke. Maju. Gerindra, Misalnya, Golkar, PAN. Udah ya 3 ya. Demokrat sekarang. Oh, Demokrat. Ada Garuda. Itu adalah menurut saya Gelora. kesalahan besar kalau dia mau itu. Partainya Fahri Hamzah. Kesalahan besar gitu kan. Satu akan mendegradasi tadi yang disebut Kim tadi itu. Dan menurut saya nih gitu kan, kalau misalnya tadi diambil jadi Gibran itu akan mendegradasi. Nah sekarang waktu milih itu kita berpikir wah pasti akan dipilih calon cawapres
yang pasti sesuai ini. Kalau Gibran ini, menurut saya, diambil sama dia, akan berkurang tuh simpati kepada, itu menurut saya. Dan tadi, Pak Jokowi ini yang terhormat, gitu. Menurut saya, dia punya rencana gitu. Punya rencana gitu kan. Yaitu menurut saya, Gibran ini sebenarnya pengen dijadi wakilkannya Prabowo. Bukan, Ganjar. Oh gitu. Menurut saya. Ilmu Gitu. walah-walah. Namanya berasumsi gitu kan. Makanya dia ini jual. Kayaknya Ini kalau sih. nggak diambil sama lu, diambil loh sama sebelah gitu kan. Pengen nekenin nih. Nah kalau misalnya jadi di situ, jadilah gitu. Diadu bener-bener tuh. Saya Dua justru pengen itu ke Mas Reza, analisa psikologis ya. Oh itu lebih sah sih. Statementnya Jokowi mengatakan saya tidak akan ikut campur putusan MK gitu kan. Kan selalu ngomong dia tunduk pada hukum segala macam. Itu kalimat-kalimat normatif itu sering diucapkan oleh Pak Harto di zaman dulu. Ketika mengenai bisnis anaknya, ketika mengenai Tutut yang masuk ke jadi menteri Sosial. sosial. Ketika hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, kalimat Pak Harto kan gitu, almarhum. Sebetulnya kalau dalam konteks psikologi kekuasaan itu statement-statement apa, cari aman, tetap bersih. Apa penjelasannya, Kang Reza? Saya nggak tahu begitu, tapi pemusatan kekuasaan macam ini menurut saya, ini secara umum ya, saya bicara secara umum karena saya tidak pernah melakukan telaah terhadap Joko Widodo, karena saya nggak pernah baca buku biografinya segala macam. Kalau yang lain-lain saya baca. Emang kenapa nggak pernah baca bukunya? Ya karena buku yang lain belum tamat itu aja. Buku yang lain belum tamat. Bisa ngomong apa jadi lupa. Ya, oke. Silakan, Kang. Kalau dibilang totalitarian nanti jadi kesannya eksesif nih, berlebihan. Tapi begini, sekali lagi, pokoknya pemusatan kekuasaan yang menurut saya ugal-ugalan pada satu individu atau satu kelompok tertentu, itu boleh jadi mengindikasikan 3 hal. Kalau saya membuat singkatannya adalah UTD. Apa tuh? Bahwa aktor yang menciptakan atau melakukan rekayasa, melakukan social engineering agar terjadi pemusatan kekuasaan itu memandang dunia UTD. Pertama, unpredictable. Oke. Jadi dia tidak lagi bisa cukup punya kemampuan membaca situasi ke depan akan seperti apa ya. Semakin parah, threatening. Dunia dia pandang bukan lagi semata-mata tidak bisa dia duga, tapi sudah mengancam. Yang ketiga ini yang paling parah, dangerous. Dunia itu berbahaya. Kalau UTD, kalau 3 hal ini kita bawa ke dalam konteks obrolan kita ini, maka seolah-olah situasi pasca Pilpres 2024 boleh jadi dipandang oleh sebagian pihak sebagai situasi yang Berbahaya. tidak bisa diramal, Unpredictable tadi yang pertama. mengancam, bahkan berbahaya Bagi apa atau bagi siapa? bagi orang yang sedang menciptakan masalah hari ini. Yang berada di balik social engineering tadi. Iya, bagi orang yang punya kepentingan untuk melakukan pemusatan kekuasaan, bahkan pelestarian kekuasaan itu. Iya. Saya ingin ucapkan Karena pelestarian kekuasaan itu yang mudah-mudahan diharapkan di benak mereka ya, akan bisa menciptakan situasi menjadi predictable, bisa diramal, tidak lagi mengancam dan tidak lagi berbahaya. Ya, saya mau komentar gini, Kang. Ada dari sisi saya ini seorang yang terlalu lama terjebak dalam satu dunia saja, itu jurnalistik. Tapi sisi saya satunya lagi adalah orang yang betul-betul passionnya pada satu cabang olahraga saja, yaitu football, sepak bola. Mau ngomongin bola apa nggak? Betul, sedikit kan? Analogi. Filosofinya ada analogi. Apa yang saya dapati adalah bahwa lewat jurnalistik saya bisa memahami banyak karakteristik yang beragam-ragam. Ya Kang ya. Pasti. Dalam politik. Juga memahami aturan-aturan main politik. Tetapi juga memahami banyak hal lain, termasuk yang terkait dengan taat azas. Ada satu hal ini Kang, menurut saya penting taat azas Kang, karena menurut saya setiap lembaga itu, menurut hemat saya, yang saya pelajari di berbagai tempat ketika saya pernah bertugas, tidak hanya di Indonesia tapi pernah untuk media Jepang, di Singapura dan juga di Inggris. Saya kebetulan kerja TKI Kang, karena ya di London. Saya pelajari bahwa mereka seliberal-liberalnya mereka, masing-masing institusi itu, dan
semua insan di dalamnya sangat taat azas. Taat azas, mereka ikutin patuh ke atas itu kan. Jadi mustahil saya bayangkan di sebuah negara yang maju seperti itu, tiba-tiba sekonyong-konyong, sekelebat seorang pimpinannya, ketuanya, ujuk-ujuk begitu memperkenalkan satu tanda kutip hukum baru, hanya bermodalkan satu clause, satu frase, sebuah putusan, dan itu juga betul-betul kontroversial kan. Nah, hal lain dari diri saya mengajarkan pada saya dari sepak bola adalah bersikap sportif. Nah, saya melihat Indonesia sekarang dalam krisis sportivitas, krisis besar sportivitas. Maksudnya asal di Isra harus sportif atau gimana? Bukan, Kang. Oh, bukan. Para pemain politik kita ini, yang sekarang ini kan arena politik ini depan mata. Pilpres akan dimulai pendaftarannya dalam hitungan jam sekarang kan. Mulai 19 Oktober. Hitungan jam sekarang sudah countdown musim ini menurut saya. Saya kira siogianya lah sudah disadari pentingnya kembali bersikap sportif. Sangat mendasar, semua sangat mendasar. Cobalah lihat di lapangan sepak bola. Pemain sepak bola yang benar dan kemudian berhasil sukses, tidak ada satupun yang tidak sportif. Terutama mereka yang menjadi legenda. Sangat sportif. Kecuali untuk beberapa hal, dia melakukan trik-trik itu normal. Setiap manusia. Tangan Tetapi Tuhan Maradona. Pada dasarnya, kecuali Maradona ya. Ya. Tetapi pada in general, dalam garis besar, mereka sportif. Ya. Arena politik Indonesia sekarang diwarnai dengan lawan sportivitas yang menurut saya berbahaya. Sepak bola gajah. Sepak bola gajah itu bahaya sekali. Kan udah dihapus. Nah, terkait dengan itu, saya pengen mengingat diri saya sendiri, Kang Reza. Kang Uli benar tadi, di tahun 70-an, 80-an kata-kata sampai 90-an, Pak Harto itu dikritik banyak, terutama oleh, termasuk kita-kita. Yeah. Termasuk Kang Uli sebagai jurnalis, saya apalagi dari media luar negeri, Kang. Saya dulu kerja saya setiap hari mengkritik Soeharto, Kang. Dari London, dari BBC mengkritik Soeharto setiap hari. Dari tahun 90. Setiap hari sampai Soeharto yang jatuh. Tapi 3 tahun sebelum Soeharto jatuh, mulai tahun 95 setelah Ibu Tin wafat, saya melihat perubahan pada Soeharto. Tetapi dia tetap dikritik. Hal berbeda lah. Ketika anaknya Tutut menjadi menteri, menurut saya tuduhan KKN itu memang masih berdasar, tapi agak berlebihan. Saya berdebat tuh Kang Reza dengan teman-teman sejawat saya. Cerita apa nih dalam konteks MK? Nah, Mirip-mirip. menurut saya begini, bahwa sekarang andaikan mereka yang berada di MK itu seluruh majelisnya berpikir sebagai negarawan, mereka negarawan juga loh menurut saya. Kapasitas mereka mesti negarawan. Belajar dong mereka dari apa yang pernah dialami berupa keburukan pada akhir masa Soeharto ketika KKN. Soeharto menjadikan anaknya putrinya Tutut sebagai menteri. Gitu kan? Ringkasnya adalah sebetulnya 9 orang hakim konstitusi ini ingin dikenang sebagai apa sih? Persis. Ya. Nah sekarang udah terbukti kan dari 9, 4 dengan dissenting opinion. Kenangan terhadap mereka sudah kita bisa baca. Terhadap 5 orang yang menyetujui usia di bawah 40 tahun yang mungkin menjadi sebuah ironi bagi demokrasi Republik ini. Atau penambahan frasa. Karena penambahan frasa tadi, maka udah kebayang itu kenangan seperti apa akan melekat pada mereka. Gitu loh Kang. Jadi saya hanya mempersoalkan bahwa kita ini dalam krisis tidak ada ketaatan terhadap azas, krisis sportivitas, gitu loh. Saya mau tanya nih, dari 3 calon presiden, kan sekarang udah, walaupun belum pendaftaran ya, pas kita ngobrolnya belum pendaftaran, tapi kan sepertinya sudah terpetakan. Ada 3 calon presiden. Anies Baswedan yang sudah punya wakil presiden. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo. Yang Anies Baswedan sudah punya wakil malah, yaitu Muhaimin Iskandar. Yang belum adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Pertanyaan saya, dari putusan MK kemarin, paling menguntungkan yang mana? Penguntungan apa maksudnya? Menguntungkan itu maksudnya definisinya apa? Yang justru seperti kedapatan durian runtuh. Itu yang mau saya protes, diksi. Jadi dari sebetulnya kalau saya mengatakan, saya memprotes putusan MK itu tidak ada urusannya sama Gibran. Enggak, buat saya. Ya, secara eksplisit memang putusan itu tidak menyebut atau mencantumkan nama siapapun. Memang mengarah ke Gibran iya, tapi saya mengatakan menurut saya ini kok orang ribut Gibran itu seolah-olah kalau Gibran kemanapun pergi dia pasti menang.
Enggak lah. Enggak, iya. Gitu kan? Itu yang saya bilang. Saya ingin berlanjut. Alhasil, kalau saya gini, kalau saya sebetulnya ingin berpendapat bahwa dari 3 calon presiden ini yang paling diuntungkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, Yang akan bukan dia keuntungan kali. Yang akan ngambil Gibran siapa gitu. yang paling diuntungkan secara tidak langsung lah. Putusan itu kan tidak dikirim untuk satu orang pun, tetapi secara tidak langsung Kang putusan Reza itu dan Kang Oli menguntungkan dulu, Kang Karna pernah saya juga sempat ditanya nggak saya? apa? Akan menguntungkan Prabowo. Akan menguntungkan Prabowo. Nah, sekarang begini. Ini proses hukum di MK terendus lancung atau tidak? Itu bahasa Melayu sih. Lancung dia. Lancung. Saya Lancung paham. itu selanjutnya ya. Bukan, lancung itu tidak enak. Oh, enak. Oh, busuk gitu. Saldi Isra mengindikasikan gitu. Ada sebuah proses yang lancung di Mahkamah Konstitusi. Lantas, produk dari sebuah proses yang lancung ini secara tidak langsung menguntungkan kubu Prabowo Subianto. Kubu Prabowo Subianto santer diduga publik akan mengajak Gibran sebagai Pasangan wakil Prabowo. presidennya. Boleh tidak saya berpendapat bahwa jangan pilih calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan keuntungan dari sebuah proses hukum yang lancung semacam itu. Itu kan yang sedang digembar, bukan digembar, sebagian teman lah gitu ya. Sebagian para aktivis menggemborkan itu. Serius tuh Kang? Iya. Siapapun yang ngambil Gibran jangan pilih. Iya, makanya saya tadi katakan. Karena Saya katakan dan tadi. itu aneh karena misalkan gini, Gibran taruhlah jadi wakil Prabowo. Pak Jokowinya masih presiden. Masih presiden loh. Iya. 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 Jadi kalau tadi ditanyakan siapa yang paling diuntungkan, menurut saya Pak Jokowi. Malah Pak Jokowi. Iya, bukan Prabowo. Terkait kontestasi. Kontestan. Loh, putusan MK itu kan terkait dengan calon, Kang. Betul. Berarti kan kita bicara Pilpres 2024. Betul. Jadi sebenarnya yang sangat diuntungkan dengan itu adalah Pak Jokowi. Karena Bagaimana konkret keuntungannya bagi Pak Iya. Jokowi? Pak Jokowi ini bisa memainkan 2 bola. Satu bola lah ini mah. Dua. Satu akan ditembakkan ke Prabowo. Yang satu lagi ditembakkan ke Ganjar. oh pada Kang Karna begitu. Iya. Gitu kan. Ganjar apa di sana? Ya, kalau misalnya tadi saya bilang, kalau lu nggak angkat jadi wakil presiden di grupnya Ganjar, Prabowo mau loh. Ini kan, nah kalau Oh, jadi maksud Kang Karna ini menjadi semacam bargaining position. betul. Yang akan dimainkan oleh Saya malahan ngelihat saya lebih masuk akal tadi. Dan Gibran tuh nggak maju. Ada jurisprudensinya dalam hal itu. Ketika ribut penambahan perpanjangan masa jabatan, rame banget tuh waktu itu kan. Iya. Rame banget. Bahkan pro kontranya tuh seimbang pada saat itulah. Jokowi memutuskan enggak kan. Penundaan pemilu, ya kan? Rame banget gitu. Jokowi memutuskan pada titik akhir ketika persepsi publik negatif, memutuskan enggak. Jadi dalam konteks ini, dalam konteks Gibran ini kan persepsinya udah nggak imbang nih, negatifnya lebih banyak nih. Ya, test the water lah dia ya. Jadi hitungan saya boleh jadi Gibran nggak maju. Yang kedua, Menarik. apa sih kerugiannya Pak Jokowi Kalau Gibran maju? Justru tadi tuh analisanya Mas Reza yang UTD tadi, unpredictable, threatening, dangerous. Kalau Gibran maju, maka Jokowi menambah musuh, quote unquote. Sekarang kan musuhnya Nasdem, PKB, PKS, katakanlah begitu kan. ya, Begitu Gibran maju, katakanlah Gibrannya di mana? Di Prabowo kan. Musuh barunya adalah PDIP. Dan P3. Iya, betul. P3. Jadi musuh baru Betul. dia. Kalau konsep UTD tadi dikayaknya dia musuh banyak. Jadi menurut saya, dan saya mengatakan Jokowi itu sebagai orang yang punya licin lah kalau menurut saya. Lihai kalau dunia kau itu lihai. Saya ngitung dia nggak maju. Boleh jadi dia akan ngomong kayak tadi tuh. Gibrannya mau jadi, atau mungkin Gibrannya yang ngomong. Kalau Gibran ngomong, istri saya mengatakan kalau Gibran ngomong, saya mau
jadi kepala daerah dan ngikutin proses. Kata dia 5 tahun lagi bisa jadi presiden tuh anak. Iya. Karena simpati gitu. Iya. Tunggu Begitu- 40 tahun lah ya. Begitu Tunggu 80 Gibran tahun saatnya. berpasangan dengan Prabowo, bukankah tanpa mereka sadari mereka memberikan amunisi sebanyak-banyaknya ya kepada publik untuk menghantam mereka? Oh iya, iya. Karena proses perjodohan Prabowo dan Gibran itu sudah menjadi santapan empuk By siapapun. engineering kan orang ngelihatnya gitu. Nah itu yang bahaya buat Jokowi adalah ketika dia udah nggak jadi presiden, dia akan di parlemen musuhnya banyak. Persis, persis. Katakanlah plus PDIP itu jadi mayoritas loh ditambah Nasdem ditambah PKB. Parlemen dikuasain mereka. Oh jadi berhimpun mereka. Iya, ya? Jadi berhimpun. Jadi kalau andai kata berpasangan nih Kang karena Prabowo dengan Gibran, andai kata nih, maka katakan menang pun mereka sekalipun misalnya, maka musuh mereka begitu banyak di parlemen itu benar sekali. Betul. Dan akan terjadi oposisi yang begitu kuat, sesuatu yang tidak pernah dikehendaki oleh eksekutif kan. Faktanya 2 periode kan Jokowi merangkul sedemikian rupa dengan cara berbagai macam cara kan agar tidak ada oposisi dari parlemen untuk memuluskan semua program dia. Ini kalau mulus Pak Gibran jadi presiden, saya bilang banyak orang akan mengatakan entah nggak tahu malu nih keluarga. Kalau ini jadi presiden, tapi kalau ditolak gitu. Bisa, Dan saya itu dan menarik istri kan. saya mengatakan sebaiknya yang nolak Gibran. Karena itu akan menjadi pondasi politik dia 5 tahun lagi. Iya, Kang Reza, 40 tahun tesis lagi Kang Uli umurnya menarik kan? ini. Jadilah. Tesis Kang Uli dan istri Kang Uli menarik. Benar, menarik. Ketika terjadi krisis kepercayaan terhadap institusi kepolisian, ini saya beranalogi juga. Ya. Ketika terjadi krisis kepercayaan terhadap institusi kepolisian, maka di lapangan akan muncul 2 hal. Pertama, keengganan publik untuk bekerja sama, dan yang kedua, kemalasan publik untuk melapor. Dalam situasi sedemikian rupa bisa kita bayangkan betapa kejahatan menemukan masanya yang sangat ideal. Betul. Masyarakat tidak mau kerja sama dengan polisi, masyarakat tidak mau melapor. Yup, ibarat tumbuh di musim penghujan kan. Analogi itu Kejahatan. terjebakkan situasi Nah, politik sekarang bagaimana? begini. Ini pasca putusan MK, apa yang akan terjadi pada hari pencoblosan nanti? Akankah publik Membangkang misalnya? membangkang? Artinya banyak yang Tidak mau abstain, nyoblos, tidak mau coblos, atau justru terjadi pelipat gandaan pendukung pada kubu-kubu tertentu? Pelipat gandaan Pelipat gandaan. Iya. Kira-kira pelipat gandaannya kemana? ke Anies. Ke Anies Baswedan Iya. dan Muhaimin Iskandar. Iya. Apa Setuju. penjelasannya Kang Uli? Sorry. Ini kalau saya mengatakan Kok kenapa buka pasangan yang lain? Ganjar misalnya? Iya. Ganjar dan PDIP itu dalam kelompok suka atau tidak suka juara bertahan. Oh. Bahasa politik yang dibawa boleh bernuansa negatif, status quo. Sebagai Iya perlawanan, dong, status quo. simbol perlawanan itu ada pada duet Ada Amin. Prabowo bagian masa lalu. Iya. Orang kan bertanya. Iya. Ini kayak MK aja orang sisi lainnya bertanya apa? Kok lu batas-batasin yang bawah, atas yang batasin. Iya, iya. Iya dong. Umur ya. Umur kan? Atas umur. Kenapa atasnya kan di atas? Kata dia, engkong gua, buyut gua. Bisa dong ya nyalonin dan. Iya. Benar. Kebayang saya itu kan. Kan itu pertanyaan. Yang kedua misalkan Prabowo begitu quote unquote publik ngelihat dia pengen banget Gibran, ada apa sih gitu. Ini menarik, berarti rumusannya begini, jangan-jangan teorinya Makanya adalah kalau- teori yang dibangun adalah mungkin ya. Bagi para pendukung Anies maka mestinya adalah yuk dorong Gibran jadi cawapres Prabowo. Ya. Itu benar. Untuk jangka pendek, artinya sampai hari pendaftaran ke KPU, putusan MK ini akan sangat menguntungkan Prabowo dan Gibran. Karena terbuka kan jalan bagi mereka. Tapi untuk jangka panjang, yaitu sampai hari pencoblosan, putusan MK ini justru merugikan bagi Prabowo dan Gibran, Ya. melainkan justru potensial menguntungkan duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Iya, betul. Itu dalam konteks pemilihan yang baik dan benar. Ya, kalau gitu saya tanda petik mendukung putusan MK deh. Udah kelihatan arah politiknya kemana ini. Kalau sudah begini, Jangka panjang. kalau sudah begini, berarti tidak simpati pada Saldi Isra dong. Strategic model. Strategi ada. Kalau kita mungkin tidak memilih ya. Kita milih. Dia murtad. Karena jangan salah, dia udah murtad dari Murtad dari golput. Murtad. Murtad dari Tadinya kan golput. Murtad dari golput kali ini. Saya jadi golput aja deh.
murtad juga. Ini kan milih Pak Edi. Pak Edi siapa nih? Pak Edi itu rekan beliau. Jadi mitra bisnis. Halo Pak Edi, Pak Edi yang mana nih? Ada 3 Edi. Maaf, bukan Profesor Edi ya. Edi B, Edi C. Sebentar. Halo, Kan Pak Edi. ada. bukan Profesor Edi. Saya kalau disebut nama Edi agak Bukan Profesor trauma Edi. saya. Apa? Trauma. Edi Darmawan Salihin. Bukannya gitu. Dua. Edi Ganjar Pranowo, Edi Prabowo Subianto, Edi Anies Baswedan. Luar biasa. Inilah pas sekawan ya kita ya. Ternyata memang segala sesuatu itu ada hikmah. Ada hikmah. Putusan MK kemarin soalnya membuat saya meradang luar biasa. Tapi dari obrolannya saya tercerahkan. Untuk kepentingan jangka panjang Ternyata. bagus juga putusan Ada MK. hikmah itu juga. Iya. Harus dorong. Dan salah satu ayat mengatakan dalam setiap kesulitan ada Ada kemudahan. Fa inna Dua ma'a kali. usri yusra. Dua kali. Inna ma'a usri yusra. Iya. Subhanallah. Allah menjanjikan itu kan. Iya. Ya, jadi barangkali Banyak itulah- tren kayak sekarang. Ya kan? Kalau saya ngelihat ya, misal nih, bayangan saya nih, Bang. Dulu Presiden Jokowi terpilih, kekuatan terbesarnya adalah serangan udara. Sosmed lah. Biasa itu. Buzzer. Itu dahsyat itu. Pertama sekali dalam Republik Pak dalam sejarah. 2014 itu Pak Prabowo hanya nguasain Facebook kan. Makanya ada yang bilang dia presiden Facebook. Tapi saya ngelihat saat ini kekuatan darat loh. Iya. Beneran kekuatan darat. Jadi saya ngelihat misalkan Kembali ke tempo dulu. iya, kalau misalkan Amin di Sulawesi Selatan. Wih, jutaan bos. Di Sulawesi Selatan loh. Enggak ada rekayasa Saya itu. sangka ini animasi apa digital. Iya. CGI. Iya. Nah, gitu. Ternyata Kemarin itu real. kita Di persoalkan. Sidoarjo. Gila. Kemarin kita saya persoalkan dengan Kang Iwan beberapa hari yang lalu. Katanya nggak punya duit, tapi bisa mengumpulkan masa sekian banyak. saya nggak ngerti. Itu Langsung kan saya belum jawab dengan tentu cepat. uang. Nah itu Saya- yang saya langsung gelombang bilang. Karena, gelombang perubahan itu. Karena Bukan karena uang mungkin ya, saya duga. ya kita lihat parpol pendukung duet Amin tampaknya bukan seperti itu deh. Oh ya? Gelombang perubahan. Ternyata mereka militan Oh, iya. dalam konteks Bukan tipe masa mengambang yang digerakkan oleh uang gitu. Yang lebih Tampaknya kocak lagi di Jawa Tengah, di sebuah kota di Jawa Tengah. Amin datang ke sana. Yang nyambut partai pendukung calon lain. saya Kang agak. Disenting. Itu partai disetting. Jadi kan kalau kata tadi Kang Reza mengingatkan sambutan terhadap pasangan Amin dan Makassar begitu luar biasa membludak, Lalu saya bisa Sidoarjo. pahami. Sidoarjo saya agak kaget karena setahu Basis. kita Kang ya, itu basis yang bukan untuk Amin loh Kang. Banteng gitu. Luar biasa, Banteng dan atau yang pokoknya yang bukan pro Anies ataupun oke lah sebagian NU. Tapi itu Kota dahsyat. darat dasar. Jadi Kang itu diskusi yang kemarin saya maksudkan adalah barangkali dugaan saya dari apa yang saya temukan di lapangan tahun 2019 Kang, khususnya 2019 bahwa para katakanlah para relawan dari salah satu parpol pendukung pasangan Amin ini memang sangat terkenal militan Kang, dan itu tidak pakai uang. Oke. Betul bagus. Kang ya? Iya, kalau saya membahasakannya bukan masa mengambang yang Bukan masa digerakkan oleh mengambang uang. yang Jadi udahlah, dukung Amin aja. Kalau Iya. ajak Pak Edi dah. Dukung Amin. Halo Pak Edi. Tadi kan ngobrol nih empat sekawan plus Mas Imam, Kang Kofi, Kang Solder, Kang Bandrek, Kang Ahli. Ngobrolnya tendensius semua. nih. Nah, bukan, kan kita udah bahas. Udah strategic model. Ada, kita kan being genuine, Kang. We Bijinuin bisa-bisanya klaim bijinuin. I am trying to be genuine. Yeah. I'm saying, I'm expressing, Genuine. I'm expressing what I'm thinking, what I'm thinking of, what I'm Iya, feeling. Ya. iya. Kalau anak saya bukan bilang bijinuin. Apa Kang? Jujur li. Jujur li. Iya, jujur li. Anak saya Diza mudah-mudahan dia nonton. Iya. Kemarin dia bilang jujur li ayah, jujur li. Itu berapa tahun itu Kang? Kelas 5 SD. Kelas 5, jujur. Keren. Jujur. Bahasa anak sekarang tuh keren Kang. Saya merasa mengatakan harus belajar dari anak sekarang. Apa ya? Menurut saya dalam diskusi ini saya udah ungkapkan apa yang dalam hemat saya sebagai insan Indonesia dan kebetulan pernah merasa sebagai profesional di bidang jurnalistik yang Sampai sekarang dekat dengan masih. masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan Kayaknya udah politik. cocoknya dia jadi jubir ya.
Iya. Jubir apa tuh? Jubir Bravos Radio. presiden. Iya. Suaranya berat, bahasa Inggrisnya bagus. Saya merasa Ini presiden mana yang lancar sangat fasih berbahasa Inggris, Prabowo sama Anies? Jubir yang mana? Saya kira Tadi saya bilang, saya tidak akan memberikan dukungan untuk calon presiden atau calon wakil presiden siapapun itu yang diuntungkan oleh sebuah proses yang lancung. gitu ya, jelas. Maksudnya Mas Iwan jubir yang mana? Ya, saya sudah jelas kalau menurut saya Amin cocok. Jubir Amin. Jubir Amin. Kemarin kan ada Jubir Amin yang kita sering datangkan ke sini. Hensat. Beda lah kali Itu bukan jubir. Bukan apa itu? Itu spokesperson. Spokesperson. Kalau jubir itu harus mirroring. Iya, duplikatnya. Duplikat. Kang Karna, untuk pertanyaan Kang Karna tadi, saya nunggu bagaimana kata advice dari Itu jubir my Amin. friend, sahabat dari Kang Mule. Keren itu Mas Iwan. Nggak pernah saya aktif pragmatis di politik, Kang, sebenarnya. Oke. Tapi kali ini saya pasti memilih pastinya, Kang. Perlu lah. Pasti memilih, pasti bersikap. Betah 10 tahun. Yakinkanlah saya supaya bisa milih Pak Amin. Edi yang bisa meyakinkan Pak Karna. Pak Edi lah, Yang bisa meyakinkan Pak Karna. Saya nggak connect siapa. Nggak tahu, Nggak nangkep. Yang bisa meyakinkan Pak Karna cuma Pak Edi. Ini nama 2 Edi ini lagi naik ke atas gitu kan. Jadi, sahabat Bravo, kami tinggalkan Anda untuk memikirkan apa sih yang dimaksud oleh berempat ini dengan Pak Edi? Siapa? Kita akan nanti kami berikan clue berikutnya pada tayang mendatang ya, Kang ya. Iya. Yang akan datang. Kita mau pindah nggak? Katanya Sudinya mau pindah. Nah, putusan Kang Karna dan Pak Edi lagi. Jadi ada kiriman dari teman saya. Imam jauh-jauh ketawa dia. Kiriman dari teman saya. Program Indonesia Maju. Maju anakku. Maju mantuku, maju iparku, maju besanku. Jadi itulah dari Kang Hasan. Jadi mulai saya bilang bahwa gelombang tadi itu, saya benar-benar dari hati yang paling dalam saya berharap betul Gibran nolak, Jokowi menolak. Dan itu akan memberikan Nggak peluang diumumkan. menang. Kalau saya ya, Itu akan memberikan peluang Gibran maju 5 tahun yang akan datang. Kepada pemimpin ya, presiden lah presiden. Saya pengen dia presiden kita itu semua Husnul khotimah. setelah Pak Harto tuh udah lah Madeg Pandito dengan Iya. Itu keren. Kenapa makanya saya agak risih dan tidak setuju dengan kok ini presiden ini mau berhenti aja cawe-cawe kemana-mana sih, pergi ke partai. Karena saya berharap presiden itu semua bekas presiden itu dimanapun saya mengadopsi sama kayak di luar kan, mau bekas presiden saya pasti manggil dia Bapak Presiden. Setuju, Kang. Sampai kapanpun Supaya mestinya. saya tidak wagu ketika manggil dia Bapak Presiden, maka udah saya Madeg Pandito dengan baik dan benar deh. Saya berharap itu loh. Kenegarawanannya itu. Amin, Jangan amin. sampai karena begitu ini diambil peluang ini oleh Gibran, Pak Jokowi tidak menghalangi segala macam. Itu tadi baru putusannya aja gelombang kebencian tuh tinggi. Program Indonesia maju anak. Satir loh itu. Iya. Luar biasa itu. Satir. Nggak akan Ya bahaya. terima kasihlah Mahkamah Konstitusi sudah. Jangan buat kalau buat Amin. Kalau buat Amin dorong deh Gibran maju. Luar biasa. Sekarang buat saya jadi terbaca jelas, Kang Mule. Apa sebetulnya aspirasi politik dalam konteks Pilpres seorang Reza Indragiri? Memang Mas Iwan kemana? Hah? Jangan bacain orang mulu, Mas Iya. Iwan kemana? Pak Edi. Saya udah jelas. Pak Edi udah punya Pak Karna. Ini sudah. Udah, oke. Terima kasih Kang Mule, Kang Karna, Kang Reza, sahabat Bravo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.